Selamat pagi Jemaat Kenisa. Mari kita nyanyikan lagu baru ini. Biar semua kemuliaan untuk Tuhan. Thank you Jesus. All things are possible when we believe. All chains are breakable when we receive Yahweh. You keep your promises. If you said it, we believe it. If you said it, if you said it, we believe it. Oh yeah. Oh 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 oh. If you said it, we believe it. Sure amen. Sure amen. Of your word. If you said it, we believe it. Said it, we believe it. Sure amen, sure amen of your word. All things are possible when we believe. All chains are breakable when we receive Yahweh. You keep your promises. If you said it, if you said it, we believe it. Oh yeah. Oh 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 oh. If you said it, we believe it. Sure amen. Sure amen of your word. If you said it, we believe it. Oh 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 oh. If you said it, we believe it. Sure amen. Sure amen of your word. This confidence, you'll finish what you started. God, you have never failed. You won't start with me. You're present in every step, patient in every heartache. God, you have never failed. You won't start with me. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus,
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh Yesus, semua karena anugerahmu hari ini aja. Bukan karena kuatku, namun karena Rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom, puji Tuhan. Pujian yang luar biasa. Mari kita menghampiri tahta atau altar dari Imam Besar Agung kita, Yesus Kristus Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk membawa persembahan. Kita menghampiri tahta kerajaan Allah dan membawa persembahan kita yang terbaik. Dengan iman kita bawa persembahan kita. Bukan soal besar, bukan soal kecil. Saya ada sedikit cerita kesaksian. Saya kan sudah punya dua cucu ya, saudara-saudara sekalian. Yang paling besar Ethan mau 3 tahun. Setiap malam, setiap siang, setiap pagi, setiap saya bertemu sama dia, saya katakan, I love you Ethan, I love you Ethan. Dan dia diam saja, Setiap kali saya mengatakan, I love you Ethan. Dan pada suatu waktu, saudara-saudara, kami lagi makan malam, komplit makan malam satu keluarga. Dia lagi main di bawah, di lantai dia lagi main. Kemudian waktu kami lagi makan, dia datang kepada saya dan dia katakan dengan suara yang jelas, I love you Papo. Wah, semua langsung ketawa dan terkagum mendengar apa yang ia lakukan, apa yang ia katakan. Dan saya juga langsung rasanya, aduh, hatinya begitu senang sekali. Jadi maknanya daripada cerita itu adalah kita berbuat baik aja. Kita nggak tahu kapan perbuatan baik kita akan kembali kepada kita. Seperti yang saya katakan, I love you Ethan, I love you Ethan, I love you Ethan. And one day he came up to me and loudly said to me, I love you Papo. Wah, jadi kalau kita memberi, nggak usah berharap bahwa kita akan diberkati lagi kembali oleh Tuhan. Kita memberi aja. One day, kalau manusia aja bisa kembali, mengembalikan atau kembali dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, apalagi Bapa kita di surga. Amin. Yuk kita berikan persembahan yang terbaik pada pagi hari ini. Kita berikan dengan iman, percaya. Mari kita hampiri tahta kerajaan Allah. We come to the altar and give our best offering for Him. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk semua kasih karunia, anugerah, kebaikan yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk memberikan persembahan. Kami mau datang menghampiri tahta kerajaan Allah.
dengan membawa korban persembahan kami yang terbaik. Dengan iman percaya, kami memberikan persembahan kami. Dan Tuhan, kami percaya, Tuhan bukan saja melihat, tapi Tuhan menerima persembahan kami dengan tangan yang terbuka. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara boleh memberikan persembahan dan ditransfer ke rekening GBI Kenisa. Tuhan memberkati. What a Savior, isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior, isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus, jemaat Kenisa. Apa kabar semua? Saya yakin bahwa bulan ini dalam tema pengharapan, kita semua mengalami pengharapan di dalam Tuhan. Kembali lagi saya mau membangkitkan semangat bahwa di dalam Kristus ada pengharapan kemuliaan. Amin. Firman Tuhan katakan di Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Firman inilah yang akan saya bahas kembali, bagaimana bahwa untuk kita mencapai di dalam pengharapan, kita harus melewati kesengsaraan. Di dalam isi Bible-nya dibilang kita bermegah di dalam kesengsaraan. Dikatakan we are happy even when we have troubles and pain. Jadi definisi daripada bermegah itu adalah we are happy. We are joyful. Seperti Yakobus katakan bahwa adalah suatu kebahagiaan apabila mengalami pencobaan. Lalu Paulus juga mengatakan kembali di dalam 2 Korintus 2 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi saya mau mengingatkan kembali Bapak Ibu. Untuk kita mencapai pengharapan, perjalanannya itu adalah melalui kesengsaraan. Karena tanpa kesengsaraan
kita tidak dapat menemui pengharapan sesuai dengan beberapa firman-firman tadi yang sudah saya tegaskan. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kesengsaraan itu sangat berharga Bapak Ibu. Kita harus bermegah. We have to be honor. Bukan berarti kita harus bersungut-sungut. Kita goyah. Kita malah kesal. Kita malah menjauh dari Tuhan. Justru di dalam kesengsaraan itu kita harus bermegah. Dan terlebih dahulu selain bermegah, bagaimana cara bermegah? Harus bersuka cita. Bagaimana itu? Berbahagia, senang dan rela. Karena tanpa kehancuran kita tidak dapat melihat pemulihan. Tanpa sakit penyakit kita tidak dapat melihat kesembuhan. Tanpa kekurangan kita tidak dapat melihat kelimpahan. Tanpa kesengsaraan kita tidak dapat melihat pengharapan. Saya mau membawakan kepada cerita kalau kita berbicara dengan kesengsaraan. Ayub itu udah luar biasa ya, kalau dia istilahnya bonyok lah ya. Semuanya udah benar-benar kehilangan, baik itu harta, baik itu kesehatannya, baik itu istri, bahkan anak-anaknya juga kehilangan. Sahabat-sahabatnya meninggalkan. Saya belum tahu ya, adakah di antara kita yang mengalami kesengsaraan, penderitaan seperti yang Ayub alami. Firman Tuhan yang akan saya bacakan adalah Ayub 42 ayat 1-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Amin. Mari kita berdoa untuk firman ini. Thank you Lord, terima kasih untuk firman yang Kau berikan untuk masing-masing jemaat di sini. Biarlah firman ini Tuhan menjadi revelation, menjadi rema, menjadi firman yang hidup untuk membangkitkan kami kembali di dalam pengharapan. Urapi hamba-Mu, biar hanya Roh Kudus, biar hanya isi hati Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu ini. Thank you Lord, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengaminkan firman ini. Haleluya, amin. Amin. Jadi saya ambil di ayat 42 adalah ayat terakhir dari Ayub. Ini sangat menarik karena di ayat inilah terjadi pemulihan dan pengharapan. Tetapi kalau kita lihat di ayat yang kedua ini adalah statement daripada pengharapan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu, perlu kita sadari sebelum Ayub mengatakan ini, dari ayat 1 sampai ayat ini yang ke-41 mungkin, itu tidak henti-hentinya Ayub mengeluarkan pribadi sebagai seorang manusia saat mereka mengalami kesulitan. Itu adalah hal yang normal Bapak Ibu. Karena kita tahu Ayub ini udah adalah hamba Tuhan yang sangat saleh, sangat takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Tapi kalau kita baca dari Ayub pertama sampai akhirnya, banyak sekali pribadi-pribadi yang mengagetkan gitu. Ada 2 pribadi yang keluar melalui kesengsaraan yang Ayub lewati. Hal yang pertama adalah Ayub mengalami penyesalan. Ayub 3 ayat 11 dia katakan seperti ini. "Mengapa aku tidak mati waktu lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan?" Wow, dia menyesal Bapak Ibu. Kenapa aku harus dilahirkan? Kenapa aku gak mati aja? Kalau aku udah tahu hidupku mengalami kesesakan seperti ini. Wow, kenapa aku tiba-tiba harus dilahirkan? Banyak sekali dari kita mungkin Bapak Ibu pada saat ini
saat kita mengalami kesesakan yang begitu berat. Mengapa begini? Mengapa begitu? Mengapa harus aku melakukan begini? Mengapa aku melakukan keputusan yang salah? Bahkan Ayub saja sampai menyesal. Kenapa sih aku gak mati aja waktu dilahirkan? Itu menurut saya itu benar-benar at the lowest. Bahwa dia benar-benar menyesal kenapa dia harus dilahirkan. Tetapi saya mau mengatakan pada pagi hari ini Bapak Ibu, apapun kesesakan yang kita lewati, itu semua adalah seizin daripada Tuhan. Tuhan mengerti, Dia adalah Alfa dan Omega. Dia mengasihi kita dengan sempurna. Bahkan begitu Dia mengasihi kita, oleh sebab itu karena Tuhan mengasihi Ayub, Ayub mau dimurnikan lebih lagi. Bahkan dia izinkan iblis untuk menguji Ayub. Karena kenapa Bapak Ibu? Tuhan tahu, seperti firman Tuhan katakan, manusia mereka-reka yang jahat, tetapi Allah mereka-reka untuk kebaikan. Jadi saya mau mengingatkan kembali Bapak Ibu, jangan pernah menyesal. Jangan pernah menyesal kalau kita mengalami kesesakan yang luar biasa di dalam hidup kita. Karena nothing wasted for God. Dia dengar seruan kita. Dia dengar teriakan kita. Dia dengar tangisan kita. Bahkan air mata kita disimpan di kirbatnya Bapak Ibu. We have to know the heart of the Father Bapak. Dia tahu kok. Dia juga menangis pada saat ini. Saat kita benar-benar berseru kepadanya. Saya mau memberi kesaksiannya. Sejak mama saya meninggal itu ya udah 3 bulan ya. Saya mengalami waktu yang sangat berkualitas besar, berbobot. Untuk saya dan papa saya. Kami semua mengalami hal itu karena papa saya setiap malam makan malam bersama dengan kami. Kami banyak sekali bercakap-cakap. Saya itu udah 49 tahun. Tapi saya percaya banget bahwa 3 bulan ini Tuhan kayak put it everything tuh begitu padatnya. Percakapan-percakapan. Sehingga di dalam setiap percakapan tiba-tiba saya kayak terbuka the meaning of the heart of the Father. Hati seorang bapak itu adalah hati yang benar-benar mau memberikan hidupnya, mau menyelesaikan semua untuk anaknya, dia mau menolong anaknya, pokoknya dia mau memberikan yang terbaik. Bahkan, ini yang saya pelajari, apapun kesalahan kita dia udah gak pernah ungkit-ungkit lagi. That's the heart of the Father gitu. Begitu banyak jatuh bangun saya di dalam kehidupan saya, tetapi papa saya gak pernah tuh ungkit-ungkit. Kamu kemarin salah ya begini. Kamu kemarin begini. No. Apa yang dia lakukan, dia selalu berkata begini. Oke, sekarang kita gimana? Kita selesaikan ini. Ini gak bisa berlarut-larut. That's the heart of the Father. Jadi benar-benar hati seorang bapak tuh benar yang waktu itu mungkin Bang Nino pernah bilang ya. Kalau sakit, tiba-tiba kasih sakitnya ke saya. Sakit panasnya, kasih panasnya. That's the heart of the Father. Jadi nothing wasted gitu. Apapun kesesakan kita, pasti seorang bapak mau menolong, dia mau membuat sesuatu lebih baik, bahkan dia mau menyelesaikannya bagi kita. Karena saya mengalami itu ya beberapa bulan ini, tiba-tiba Roh Kudus berkata kepada saya, ini baru bapak di dunia loh. Can you imagine bahwa Bapa kita di surga, Bapa kita yang kekal, Bapa kita yang tidak pernah gagal, bahkan Bapa kita yang mengasihi kita unconditionally. Wow. Dia mengerti kok kesesakan kita saat ini Bapak Ibu. Jangan pernah menyesal. He knows every tears. Dia ngerti semua seruan kita. Bahkan bukan dia hanya mendengar. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak akan membiarkanmu. Dia akan menyelesaikannya bagi kita. Itu aja. We have to remember the heart of the Father itu benar-benar hati yang penuh dengan kasih.
penuh belas kasihan, dan tidak pernah mengingat-ingat pelanggaran kita. Jadi saya mau mengingatkan kembali, jangan pernah menyesal atas kesengsaraan kita. Karena kita tahu kita melakukannya bersama dengan Bapa kita di surga. Pribadi kedua yang keluar dari setiap manusia saat mengalami kesesakan, ini pun dialami oleh Ayub Bapak Ibu, kepahitan. Ayub 10 ayat 1 dan 2, Ayub katakan begini. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku? Apakah untungnya bagimu untuk mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Ini suara dari pemberontakan. Ini suara dari kepahitan. Dia mengeluh. Why? Aku udah bosan dengan hidup ini. Kenapa ini terjadi? Aku pahit di dalam jiwaku. Wow, sedih banget ya. Bahkan dia di kalimat terakhir dia bilang gini, mengapa engkau mendukung rancangan orang fasik? Orang yang gak hidup benar aja enak-enak aja kok. Saya hidup udah saleh, selalu takut pada kejahatan. Tidak pernah benar-benar melakukan hal-hal yang gak berkenan, mempersembahkan persembahan. Why I have to deal with this? Bahkan dia kayak have a self-righteous karena dia tahu hidupnya itu benar banget. Bahkan teman-temannya aja udah bilang, wow hidupmu tuh benar banget ya. Hidupmu tuh counseling orang, membangun orang, menolong orang. Di Ayub 4 ayat 2-5 ini seorang sahabatnya berkata begini, maka berbicaralah Elifas seorang teman. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah yang dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, tangan yang lemah telah engkau kuatkan, orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Ini temannya bilang, kamu tuh udah konseling orang loh, kamu udah ngajarin loh, kamu udah buat orang yang lemah itu jadi kuat loh. Kata-katamu tuh setiap hari membangun. Dia ini penuh dengan pelayanan Bapak Ibu. Hidupnya itu hanya to take care other people. Tapi kok ngalamin seperti ini? Sehingga Ayub itu keluar self-righteous. Merasa dia sudah melakukan yang terbaik. Kesal aku. Kenapa ini harus terjadi? Pahit jiwaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berapa sering tiba-tiba sifat manusia itu keluar di dalam kesesakan kita yang begitu besar saat ini. Saya mau mengatakan, janganlah kita hidup di dalam kepahitan Bapak Ibu. Janganlah kita hidup dalam kepahitan, dalam penuduhan, atau di dalam ketidakdamaian dengan diri kita atau dengan masalah kita. Karena di dalam firman Tuhan ini dikatakan Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu, jadi apapun kesusahan kita, marilah kita tetap percaya bahwa ada kasih karunia Tuhan. Paulus katakan di dalam kelemahanku cukuplah kasih karuniamu. Kita harus melihat bahwa whatever it is, separah-parahnya, bagaimana we are in the lowest, hidup kita ini tetap berarti. Hidup kita ini tetap berharga di mata Tuhan. Apapun kehinaan kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Karena kasih karunia yang terindah itu adalah keselamatan Bapak Ibu. Saya mau mengingatkan kembali bahwa Daud, pada saat Daud bergumul dengan dosanya, dia menyadari bahwa dia itu jiwanya bergejolak.
Firman Tuhan dikatakan di Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Inilah yang dialami Daud waktu dia mengalami dosa dan dia menyadari bahwa dia sadar dia melakukannya dan dia bergumul. Sehingga timbullah pemberontakan, timbullah penuduhan. Mulailah dia tidak berdamai dengan dirinya. Tetapi apa yang Daud lakukan? Dia mengerti bagaimana cara dia melepaskan daripada kepahitan itu. Bagaimana dia cara melepaskan dari belenggu-belenggu yang dia benar-benar bergumul di dalam segala dosa-dosanya. Mazmur 51 ayat 14 katakan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Wow, ternyata ini jawaban. Saat kita di dalam pergumulan dosa kita, saat kita dalam penuduhan bahwa kita nggak layak, kita harus minta kepada Tuhan. Bangkitkan kepadaku kegirangan akan selamat yang daripada engkau. Karena kita tahu Bapak Ibu, bahwa everything He is done it. Apapun keadaan kita, kasih karunia Tuhan itu selalu ada. Bahkan selain dia minta bangkitkan, dia minta untuk dilengkapi roh yang rela. Ini ada kesamaan antara Daud dan Paulus. Waktu mengalami kesesakan, sikap hati yang terpenting adalah rela. Dan itu pun kita harus minta sama Tuhan. Jadi biarlah akhirnya kita tahu bahwa saat kita benar-benar di dalam kesesakan, kita hanya fokus bukan dengan pelanggaran kita. Kadang-kadang kita lupa, kita kehilangan kegirangan, kita kehilangan kekaguman bahwa kita sudah diselamatkan. Itu harta yang terindah. Saya mau mengatakan pada hari ini bahwa harta yang terindah untuk kita bukan kita menjadi kaya, kita menjadi hebat, kita menjadi terkenal, kita menjadi sukses. Harta yang terindah adalah Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Itu aja. Karena keselamatan itu bukan karena jerih payah kita Bapak Ibu. Bukan karena usaha kita. Keselamatan adalah karena kasih karunia oleh iman. Dan itu pemberian. Itu pemberian. Ada quote hamba Tuhan yang mengatakan begini, grace, you do good doesn't add more. You do bad doesn't make less. Jadi kasih karunia itu kita berbuat hebat baik juga, itu nggak nambah kok. Kita tidak berbuat baik, itu tidak mengurangi. Wow, epic banget ya, solid itu. Jadi grace is solid. Tuhan sudah sediakan Bapak Ibu. Jadi nggak usah akhirnya penuduhan-penuduhan lagi. Aduh kalau gua ngerjain begini nanti begini ya. Kalau begini ya. No. Grace is not like that. Grace is solid. Grace is epic. Tidak akan mengurangi, tidak akan menambahi. Biarlah kita fokus di sini aja Bapak Ibu. Kita nggak fokus kepada pelanggarannya. Kita fokus kepada kasih karunia-Nya, bahwa kita adalah orang-orang yang terus mengalami dari satu kasih karunia kepada kasih karunia lain. Sehingga satu hal begitu kita dibangkitkan, kegirangan kita akan keselamatan. Roh-roh penuduhan itu akan hilang Bapak Ibu. Pemberontakan di dalam jiwa kita akan hilang karena kita tahu. Kita kagum hanya kepada keselamatan. Sekalipun keadaan kita begitu buruk, apapun itu, we have to believe. Masih ada kasih karunia Tuhan. Masih ada penyertaan, perlindungan, pengampunan. Bahkan kembali lagi saya ingatkan, Tuhan Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa hanya bersyafaat untuk kita. Agar kita selamat, agar kita bertobat, dan agar kita mempunyai iman yang teguh. Jadi biarlah kegirangan akan keselamatan itu selalu ada untuk kita semua.
Sehingga apapun keadaannya, kita tidak menjadi orang-orang yang di dalam kepahitan atau penuduhan. Karena kita adalah orang-orang yang istimewa. Jadi 2 sikap hati yang harus dijauhi, menyesal dan kepahitan. Biarlah at the end kita menjadi orang-orang yang bermegah. Yang bermegah. Nah, satu hal lagi yang saya mau ingatkan. At the end, saat Ayub mengalami berbagai pergejolakan. At the end, di Ayub yang ke-42 ini dia menemukan pengharapan. Apa itu pengharapannya? Walaupun dia udah menyesal, walaupun dia udah memberontak, walaupun dia udah pahit. Tetapi at the end, disinilah mulai Tuhan akan memulihkan. Begitu dia menetapkan hatinya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. 2 hal yang terpenting saat Ayub menemukan pengharapan. 1, dia tidak lihat kepada keadaannya lagi. Dia tidak lihat pada penderitaannya lagi. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia hanya melihat kepada Tuhan. Pada saat Ayub 42 ayat 2 ini dia belum pulih Bapak Ibu. Keadaan mungkin masih sama. Tetapi dia menetapkan hati untuk melihat kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kepahitannya, kekecewaannya itu tidak membuat Ayub untuk menjauh daripada Tuhan. Tidak membuat Ayub untuk menjauh daripada Tuhan. Kepahitannya, kekecewaan Ayub tidak membuat Ayub menjauh daripada Tuhan. Disinilah saat-saat pemulihan Ayub. Dia boleh mengeluarkan sikap-sikap manusia yang normal, kecewa, pahit. Tetapi satu hal, dia tahu bahwa dia tidak bisa menjauh daripada Tuhan. Ayub terus mendapatkan Tuhan. Ayub 2 ayat 3 dikatakan begini. Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tanganku menekan sehingga aku mengaduh. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Wow, dia tahu dia dalam keadaan yang gak enak banget. Tetapi dia cuma bilang gini, aku hanya mau mendapatkan Tuhan ke tempat dia bersemayam. I just want to be his presence. Aku mau mendekat, draw near close to you. And you will draw near close to me. Bahkan waktu dia mau mendekatkan kepada Tuhan, ada saatnya Tuhan sepertinya tidak ada loh Bapak Ibu. Di Ayub yang ke-23 ayat 8 sampai 9 itu dikatakan begini. Sesungguhnya aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Aku ke barat, tidak kudapati. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Wow. Tetapi satu hal yang Ayub lakukan, Ayub tetap tekun untuk mencari Tuhan. Sehingga at the end, dia hanya melihat kebesaran Tuhan aja. Akhirnya dia hanya mau bilang, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kenapa dia bisa katakan ini? Di dalam segala kesesakan, kepahitan, penyesalan. Karena dia selalu mau mendekat kepada Tuhan. Sehingga fokusnya bukan kegagalannya lagi. Fokusnya adalah fokus kepada Tuhan. Ini dia pengharapan Bapak Ibu. Hal yang terpenting adalah kita melihat aja kepada Tuhannya. Bagaimana cara kita melihat kepada Tuhan? Mendekat. Have the connection, intimacy, renungkan firman. Bukan dengan ini lalu kita menjauh. Itu akan membuat kita lebih lagi kecewa, lebih lagi takut, lebih lagi penuduhan.
Ini yang Ayub lakukan. Dia nggak mau. Aku ingin benar-benar Tuhan, mendapatkan Tuhan. Walaupun dia kecewa Bapak Ibu. Hal yang kedua adalah dia mengalami Tuhan. Ini penting banget. Dia mengalami Tuhan karena firman Tuhan di Ayub 42 ayat 5 dikatakan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow. Maksudnya begini. Dulu kita tahu kan Ayub itu adalah orang yang sangat taat kepada ritual-ritual agama. Dia melakukan persembahan. Dia takut akan Tuhan. Seperti temannya juga bilang, dia lakukan konseling pelayanan. Dia membangun orang-orang yang lemah. Dulu dia lakukan itu hanya dari dengar-dengar. Oh, ternyata kalau mau menjadi orang yang taat harus begini loh. Dia hanya mendengar. Tetapi sekarang dia bisa melihat dengan matanya sendiri. Saya yakin setelah Ayub dipulihkan, kehidupannya akan berbeda. Kehidupan dia untuk melayani orang akan berbeda. Contohnya begini, mungkin kita sering mendengar ya, bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati dan remuk. Hanya dengar aja. Tetapi kalau pribadi kita sendiri mengalami, kita pernah patah hati dan remuk, oh ini toh artinya begitu Tuhan dekat kepada saya, sehingga saya dikuatkan, saya dimampukan, saya diberi hati yang baru, bahkan saya dapat mengampuni orang yang menyakiti saya. Dulu hanya mendengar, tapi sekarang saya alami. Saya mengalami visitation, perjumpaan dengan Tuhan. Itulah yang Ayub alami. Dulu saya hanya mendengar bahwa Tuhan sanggup mencukupkan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Tetapi waktu saya mengalami kekurangan, kebangkrutan, tiba-tiba ada pertolongan. Wah, ini artinya bagaimana Tuhan itu menolong, mencukupkan, menyelesaikannya bagi saya. Jadi saya yakin sejak kesesakan pencobaan yang Ayub alami, begitu Tuhan memulihkan dia, waktu dia melakukan semua, baik itu keagamaan, persembahan, ketaatan atau pelayanannya, dia lakukan dengan hati yang berbelas kasihan. Karena dia sudah alami. Dia sudah alami artinya ditinggalkan, dia udah alamin artinya disakitin, dia sudah alamin artinya kekurangan. Akhirnya waktu dia menemukan orang yang mengalami masalah yang sama, pasti akan berbeda buahnya. Cara dia melayani itu akan berbelas kasihan. Dulu aku alamin ini loh. Oke, I will tell this one. Aku akan menceritakan bagaimana caranya melewati ini. Selain dia akan berbelas kasihan, have the compassion heart. Karena Yesus dalam pelayanannya itu cuma satu. Pribadi yang sangat penting untuk kita melayani orang adalah turunlah belas kasihan. Karena akan berbeda Bapak Ibu. Bukan karena ritual agama kita melayani orang. Kita melayani orang because we have the compassion heart. Dan the compassion heart itu harus dialamin dulu sendiri. Other than we have the compassion heart, waktu Ayub mengalami kesesakan, waktu dia mengalami kesakitan, semua penderitaan itu, dia menerima kasih karunia Tuhan. Karena hanya dengan kasih karunia Tuhan dia bisa bertahan Bapak Ibu. Dan dia kagum. Dia girang bahwa ada keselamatan, ada kasih karunia. Begitu dia receive it, saat dia pulih dalam hidupnya, apa yang dia akan lakukan? Dia akan lanjutkan kasih karunia itu ke orang lain. Extend the grace. Ini dia bagian dari pemurnian Bapak Ibu. Dia sudah sholat, dia sudah taat, dia sudah soleh, dia sudah beragama. Semua ritual-ritual agama udah dia lalui. Tetapi melalui kesesakan ini, dia akan melewati hari-harinya with the compassion heart and the extend the grace. Ini tujuannya kenapa Ayub dimurnikan Bapak Ibu. And yet, begitu dia menerima pengharapan, di
Ayub yang ke-42 ayat 10 dikatakan begini. Ada satu hal yang saya bilang, waktu Ayub sampai ke pengharapan, sebenarnya tuh selama ini dia tidak pernah lepas dari Tuhan. Connected. Ayub 42 ayat 10 dikatakan begini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Bahkan di ayat 12 dikatakan Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidup yang dahulu. Ini arti pemulihan, tetapi ada satu kata yang menarik buat saya adalah waktu Tuhan memulihkan Ayub setelah ia meminta doa. Tuhan memulihkan Ayub karena Ayub selalu get connected to God. Walaupun dia kesal, dia kecewa, dia memberontak, tetapi dia tidak pernah lepas dengan Tuhan. Aku ingin mendapatkan dia. Jadi begitu dia meminta dalam doa. Jadi doa ini gak sekali. I think he's been praying so much. Jangan jemu-jemu berdoa Bapak Ibu. Karena ini dia bagian pemulihan. Mau berapa lama kita diproses kalau kita tidak mendapatkan dia. Saya percaya kita bisa menemukan pengharapan melalui perjalanan. Pengharapan itu perjalanan. Pengharapan itu bukan sulap, instan. No. Oleh sebab itu, seperti di Roma katakan, jangan putus asa. Bertekun, tahan uji. Karena di dalam ketahanan itu, kenapa kita bisa tahan uji? Kembali lagi, contoh Ayub. Dia bisa tahan uji karena dia nempel sama Tuhan. Dia mendapatkan Tuhan. Dia get connected with God. Sehingga dia nggak give up. Dia terus cari Tuhan. Sekalipun Tuhan diam. And at the end, tidak akan sia-sia perjalanan yang dia lewatkan. Bahwa Tuhan itu memberkati kehidupan Ayub lebih baik dari sebelumnya. Bahkan melipat gandakan kehidupannya. Saya percaya bahwa kita akan mengalami breakthrough saat kita menemukan pengharapan. Tetapi satu hal, bertekun dan tahan uji. Get connected always with God. Dapatkan Tuhan karena dia adalah sumber kegirangan kita akan keselamatan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Thank you Lord, terima kasih Tuhan untuk firman. Biar firman ini menjadi kekuatan kami lagi Tuhan. Bahwa kami masih punya pengharapan di dalam Engkau. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mungkin saat ini banyak banget kesesakan yang mereka alami Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bertekun dan tahan uji di dalam Engkau Tuhan. Bangkitkan kegirangan akan keselamatan-Mu dan lengkapilah kami dengan roh yang rela Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang terus menyegarkan kami. In Jesus mighty name we pray. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Firman Tuhan yang luar biasa, yang membangun kita, menguatkan kita, dan mengingatkan kita lagi bahwa apabila kita punya pengharapan, kita pasti mempunyai jawaban. Masa depan kita terjamin. Luar biasa. Kesaksian Ayub sungguh memberikan kekuatan kepada kita. Dia begitu mengalami banyak sekali permasalahan. Digocoh, diambil keluarganya, diambil kekayaannya. Tubuhnya pun harus mengalami sakit penyakit. Tetapi pengharapan Ayub tetap ya dan amin. Dan pada waktu Tuhan, dia mendapatkan kembali apa yang dia harapkan. Puji Tuhan. Terima kasih Sis Friska. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Kami percaya itu sudah menguatkan kita semua. Dan membuat kita semakin teguh berpegang pada pengharapan kita. Yang adalah Yesus sendiri. Amin. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah minggu yang luar biasa. Terima kasih untuk puji-pujian penyembahan. Terima kasih untuk persembahan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami melalui hamba-Mu Friska
Rorim Pande. Aku berdoa memberkati Ibu Friska, Pak Ray, anak-anak Keisha, Kefas, dan Kenara, keluarga ini dipakai oleh Tuhan untuk terus menjadi banyak contoh untuk banyak orang tentang keteguhan iman, tentang pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk setiap jemaat di dalam pengharapan yang mereka harapkan. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, berdiri teguh di dalam pengharapan. Karena pengharapan itu seperti sauh yang kuat. Dan kami percaya dalam waktu Tuhan, semua yang kami harapkan, semua yang kami percaya akan terjadi, itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Thank you God, terima kasih. Aku berdoa memberkati setiap jemaat, baik dalam pergumulan maupun dalam sukacita. Biarlah nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kami. Thank you God, thank you Lord. Kami bersyukur untuk bangsa negara kami. Kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami. Presiden kami Jokowi, Tuhan yang memberkati. Kami percaya Tuhan, hati Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami sekarang mau akhiri ibadah kami. Kami mau terima berkat Tuhan. Mari jemaat, kita berdiri bersama-sama. Angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat, dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biar kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Biar roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Biarlah kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biar pengharapan itu tetap teguh dalam kehidupan kami. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dan kami percaya dengan iman itu, pengharapan dan bukti itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah pengharapan kami. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kami dan menuntun kami ke jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. God bless. We have this confidence, He'll finish what you started. God, you have never failed. You